Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan sambut A221211100 dari kelas E, program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami yang terhormat bernama Ibu Rafika SPD MPD dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, di mana video ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian dan saya sendiri. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, kemudian dikeluarkan di karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara yang kita hirup, yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Kemudian yang kedua, ada respirasi dalam, ketika terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada respirasi dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antara tulang rusuk. Jadi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut ke tulang rusuk, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua, respirasi perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma ini pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar sehingga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat atau organ-organ yang digunakan pada proses pernapasan. Yang pertama itu ada cavum nasalis atau rongga hidung, di mana berfungsi sebagai saluran udara pernapasan, sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, sebagai penghangat udara pernapasan oleh mukosa, kemudian membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Kemudian ada faring atau tenggorokan, berfungsi sebagai penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan, berfungsi untuk menghasilkan nada suara, melindungi saluran pernapasan dari makanan, dan mengarahkan makanan ke esofagus. Kemudian terdapat trakea atau batang tenggorokan, di mana berfungsi untuk mendorong partikel asing keluar, memberi kekuatan mekanik trakea, dan merenggangkan trakea selama pernapasan. Kemudian terdapat bronkus atau cabang batang tenggorokan, di mana berfungsi untuk menyaring udara, melembabkan udara, menangkap kotoran yang masuk, menyalurkan oksigen dan karbon dioksida, menghubungkan trakea dan paru-paru, dan menopang paru-paru. Kemudian ada pulmo atau paru-paru, mengelola udara sehingga cukup baik untuk masuk ke aliran darah, dan di dalam paru-paru terdapat alveoli dan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Nah, alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Kemudian ada fungsi pleura, di mana yang pertama itu membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Kemudian yang terakhir, fungsi mekanis pleura itu adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru.